Mai begah-begah le urang na ko jamun bak bukui kulai begah. Islam itu mudah, Islam itu indah. Meo hae dan bayang tiradang ka kejut dua. Meo hae tiradua ka kejut meo hanjir tirae ka ke mungkin ni re meo hanjir mureng ka ke linteung meo hanjir linteung ka ke ceruap. Hae ceruap ajuinan. Islam itu mudah. Miohan isapui kun isyarat dengan mata, kaku isyarat dengan hati, miohan isyarat dengan hati, berarti ke mati. Islam itu mudah, iya benar, memang Islam itu mudah. Tetapi bagi orang yang paham agama, bukan memudah-mudahkan agama karena kejahilan. Islam itu mudah, Islam itu indah. Beramal agama Islam itu tidak ribet bagi orang yang punya ilmu, tetapi tidak lantas menganggap mudah agama Islam karena kejahilan, gara-gara bangai itu tak anggap mandu mudah, bukan. Selama getanyo para ibu-ibu dan bapak-bapak mampu tak sembahyang siradeng walau 1 detik tadeng wajib dang pada takbiratul ihram, tidak boleh Nabi ya ba'da. Pertama sekali marilah sama-sama kita bina puja kehadirat pada Allah. Rahmat dan sejahtera kita doa ba Allah Subhanahu wa taala. Semoga beneputruk oleh Allah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan keampunan dalam doa Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan dan dicurahkan pula kepada segenap keluarga Nabi dan kepada seluruh para sahabat-sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan hana tua kita doa pula kepada seluruh para alim ulama kita, baik ulama yang masih hidup maupun ulama yang sudah duluan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita doa ba Allah semoga para ulama yang masih diberikan kesempatan hidup agar Allah berikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat membimbing gedanyo Ban Bandung. Dan kepada ulama yang sudah duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tempatkan mereka di dalam syurga Jannatul Firdausi, musapat dengan para nabi, para aulia dan urang-urang yang soleh. Mi dan ayah, abang-abang sekalian, kabar duka yang beberapa waktu yang lalu gedeyo dengarkan. Betapa duka gedeyo umat Islam di Nanggro Aceh Darussalam atas wafat dan sepeninggalannya seorang ulama karismatik yang telah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala, yakni guru kita tercinta Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab, atau yang sering gedeyo sapa dengan sebutan Ayah Sub di Jinim. Kita doa ba Allah semoga gure kita nyan senantiasa ditempatkan oleh Allah di dalam tempat yang terbaik pada di sisinya, dan Allah tempatkan gure kita bersama pada tempat yang dicita-citakan oleh seluruh umat Islam, yakni syurga Illiyin. Takdim dan hormat luntuan kepada segenap para gure luntuan, para alim ulama, para tungku yang terhormat, abi, abati, para abu, para gure-gure pimpinan dayah dan pondok pesantren, pimpinan TPA dan balai pengajian di wilayah Gedayo. Takzim dan hormat luntuan kepada Bapak Gesi dan tokoh-tokoh kampung. Takzim dan hormat luntuan kepada Tunku Imum yang barusan telah memberikan kata-kata sambutan di hadapan Gedayo.
Takzim dan hormat luntuan kepada segenap para urang tuha sebagai perakan kampung. Takzim dan hormat kepada ketua pemuda dan seluruh jajarannya. Takzim dan hormat lebih khusus kepada seluruh para abu dan umi, para abang-abang dan adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ulun tuan hormati. Mi dan ayah, abang-abang sekalian, sebagaimana maklum dan sebagaimana informasi yang barusan disampaikan, bahwa di Kampung Gedayo, di lokasi yang Gedayo saksikan pada malamnya adalah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan dipandang remeh. Peringatan Maulidnya adalah acara untuk mengagungkan seorang sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipuji-puji di dalam Al-Quran. Peringatan Maulid merupakan upaya Gedayo untuk meningkatkan rasa cinta Gedayo kepada Nabi Muhammad. Peringatan Maulid merupakan simbol kecintaan Gedayo terhadap Nabi Muhammad. Peringatan Maulid merupakan acara yang Gedayo selenggarakan untuk menyampaikan kepada seluruh generasi-generasi yang takubah di likut Gedayo bahwa beginilah sifat asli yang dimiliki oleh Nabi Gedayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi dan ayah, abang-abang sekalian, betapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad. Di dalam beberapa ayat Allah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Di dalam ayat yang lain firmankanlah oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakan olehmu hai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, fabizalika falyafrahu, hendaknya mereka senang dan gembira atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Gedayo. Para ulama tafsir menerangkan putra makna bi fadli, karunia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makna fadlinya adalah karunia berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa petunjuk wahyu yang disampaikan oleh Allah untuk kita baca, untuk kita jadikan sebagai pedoman. Wajib terhadap Gedayo para umat manusia bersyukur karena diturunkannya wahyu Al-Quran sebagai pedoman udip Gedayo. Kalian wajib terhadap Gedayo untuk senang dan gembira atas kelahiran dan kebangkitan Nabi Muhammad. Maka Allah menyebutkan qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Rahmat yang dimaksud oleh para ulama adalah itulah zat dan kepribadian atas kebangkitan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yafrahu, hendaknya mereka senang. Fal yafrahu, hendaknya mereka gembira. Inilah daripada simbol peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupua perleh tak peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan misi dan tujuan untuk mengetahui bagaimana sikap asli Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana sifat sopan santunnya Nabi Muhammad, bagaimana kebaikan yang dinampakkan oleh Nabi Muhammad, dan bagaimana sifat kasih sayang yang ada pada diri Nabi Muhammad terhadap Gedayo umat-umat yang hidup di akhir zaman. Maka di dalam Al-Quran dipegang oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang bagimu seorang rasul dari kalangan kamu. Makna dari kalangan kamu bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, tetapi dari kalangan kamu, yakni dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma anitum, dialah yang menanggung beban-bebanmu, beban-beban dakwah ditanggung oleh
Nabi demi keselamatan geteng umat. Harisun alaikum, dia juga Nabi Muhammad yang menjaga kamu sekalian. Bil mu'minina raufur rahim, dia punya sifat kasih sayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Jangankan dengan orang yang beriman, Nabi juga sangat menyayangi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda akidah, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Allah, yakni Islam. Karena apapun cerita, baikkah mereka maksiat ataukah mereka orang-orang kufur, baikkah mereka orang ibadat atau mereka orang-orang yang melakukan kemungkaran, mereka semua adalah target dakwahnya Nabi Muhammad, dan mereka semua adalah umat yang dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi dan ayah, abang-abang sekalian, luntuan teringat terhadap salah satu riwayat yang tersebut di dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Syihabuddin Al-Qulyubi. Di dalam kitabnya nembah sebuah riwayat bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nuwa ke di rumah. Wate nuwa rumah nesaksikan ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ani inang Nabi. Di dalam pangkuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mi dan ayah, abang-abang sekalian, ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Watanikalan le Nabi Muhammad, di atas raut wajah mereka nampak mereka seperti orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan. Duda neteyang le Nabi Muhammad, hai anik long, hai cuco long, putra yang ka terjadi bak gata, sehingga nampak dari raut wajah gatanya lagi orang yang lemah. Duda dijawab oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya Rasulullah, wahai ayah kamu, kamu lihi dan nampak lemah, nampak tidak punya kekuatan, ngan gara-gara beberapa uronyo kamu hana pajuh sepua, kamu hana pajuh makanan, kamu hana pajuh bu, kamu berada dalam kondisi lapar. Gecurhat bak Nabi Muhammad, bak ayah ge, bahwa urang yang banle berada dalam kondisi lemah, ngan gara-gara hana makanan, hana pua ge pajuh. Wah ke Nabi dalam keadaan wah nesila bajaya Nabi menampakkan bak perut Nabi ada batu yang terikat untuk menahan lapar. Duda dijawab oleh Nabi, menyo kata tendek selama si urawa dua urawa betatu pua le kata long ka padim uronyo hana long pajo sapua. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad dan keluarga sempat menahan lapar, sempat tidak pernah makan apa-apa, sempat berpuasa berhari-hari, dengan gara-gara di dalam kehidupan dan perjuangannya, mi dan ayah, abang-abang sekalian, dilanda kelaparan, dilanda kesusahan, kesusahan udip di dalam dunia karena perjuangan. Beginilah keadaan dan situasi hidup yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dan keluarga. Sempat merasakan lapar selama beruro-uro. Misalnya tayang bau rinang yang na di kampung gedayang, di kampung Sungai Luang, sona di antara gedayang mami yang dua diop tenda, yang pernah netendek selama beruro-uro gara-gara hana puasa pu oleh abu sinya. Nah mi langkawan gedayang. Nah mi. Nah yang tendek selama leh urang gara-gara hana puasa pu oleh abu sinya. Hana yang tendek dua urang nah. Hana yang tendek si urang. Hana puasa ada nabu lang kanan hanjik pajuh. Wajib gom. Dan meri dalam kalon meri sehat-sehat tumbun-tumbun. Ya kebukti bahwa na gepuau sabile suami kenyamanan mi. Tetapi Nabi Muhammad pernah merasakan lapar itu. Kita umat Nabi Muhammad yang bukan keluarga Nabi Muhammad, orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad, tidak pernah merasakan kelaparan di dalam perjuangan udip. Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah,
Nabi Muhammad sebagai orang yang mensyiarkan dan membawakan Islam, mereka pernah merasakan kelaparan ketika berdakwah, ketika menyampaikan agama. Wate gedepu Nabi Muhammad dua guh kapadim uro kra geklik Sayyidah Fatimah. Geklik Sayyidah Fatimah. Duda gekun le Nabi. Hanya hai ane bele taklik dah sengam bah ayah tu biat mita kedih ulua. Bila seandainya ada pekerjaan, ada uang, ayah beliau makanan tapaju di rumah rame-rame. Budah Nabi Muhammad nejak kedih bak penghujung kampung. Truk kenan bak perbatasan kampung, ternyata ada seorang pemuda yang menyewa di dalam kitab ibarat dengan Arabi. Makna Arabi adalah pemuda kampung yang udip di abeh pelosok kampung. Bukan orang kota, tetapi orang pelosok. Dia anak mudanya pubuat ih. Didang bak bineh mon, dicerung ia dari mon dipasawa dalam jeregen. Buat anak mudanya dicerung ia dari mon dipasawa dalam jeregen. Duda ni kala le Nabi. Nampak anak mudanya kamu mulai hek. Kamu mulai lelah. Duda Nabi ni jak nak merompak dengan anak mudanya ni tayang. Hai anak muda nak perlu bantuan. Dijawab oleh anak mudanya kabuno kalau belum sudah orang yang tim bantu, tetapi hana so lewat. Getawar oleh Nabi, bila seandainya long tim bantu gata, apakah gata bersedia? Dijawab oleh anak mudanya, memang tim bantu long akan long jo upah keron dengan harga sekian. Sepakat antara anak mudanya dengan Nabi Muhammad, dudoi joklah talu timai jok tima-tima ke Nabi. Putra buat dipakat cerung ia dari mon dipasau dalam jeregen. Bila selesai dan tuntas buatnya akan diberikan ongkos upah sesuai dengan kesepakatan. Karena anak mudanya udip di abe pelosok kampung, dia tidak kenal bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad. Didingo-dingo nama Nabi Muhammad, tetapi hana itu sawa. Siapa orang yang ada di depannya itu? Duda gecok timaya le Nabi, gecok talau-talau, gecerung ia dari mon, budak anak mudanya dipiuh he yuba kaya raya. Gekerja le Nabi, gecerok ia, gecerung, gepasau alam jeregen. Gecerung ia, gepasau alam jeregen. Wate duda-duda di tengah pekerjaan, putuh talau timah, ret timah kedih lamun. Terhenti pekerjaan. Dia anak muda yang tengah duduk jeb istiboy kini jeb istirahat di istirahat di ubak kaya raya merasa bengeh, merasa jengkel ngan gara-gara putuh talau timah pekerjaan terhenti. Bengeh anak mudanya di budah sinan bak tempat dua, dia menghadap di hadapan Nabi Muhammad, dimupepep di ke Nabi Muhammad, dicarut Nabi Muhammad, ditenak Nabi Muhammad, sampai akhirnya anak muda tersebut menampar pipi kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditampar. Leuh ditampar. Nagelawan le Nabi. Jawaban ji hana. Nagu balah carut hana. Nagu balah tenak hana. Nagu balah tamparan, nagu balas pukulan tidak sama sekali. Bahkan Nabi hanya mampu meminta maaf. Wahai anak muda tak pemaaf lu. Hana sengaja putuh talau timah barangkali nyan talau karapuh. Dudai jawab le anak mudanya hana maaf. Ngan gara-gara draw anu putuh talau timah nyan timah reut lamon mutun buat lu. Dudai luak peng lam keh anak mudanya ijuk ke Nabi seadanya, seala kadar dari hasil kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut le mudanya nak oleh ke dia. Dia kejawab le Nabi, get. Budak Nabi gawau. Nah beberapa langkah beranjak dari tempatnya diheu le anak muda, hai urang tuha. Nyantima yang kana tiak dalam mon dia tuang balik dah. Budak Nabi Muhammad nak kisah kenan bab bineh mon nucuk tima yang karut dalam mon dengan tangan kosong.
Gecerung timah oleh Nabi yang karut dalam mon dengan tangan kosong, tanpa celawiak, tanpa runong, tanpa alat bantu. Gepu tengah timahnya oleh Nabi, pak gepu dua di tanah. Yang sinan baru terkejut dia ni mudanya. Siapa orang yang berada di hadapannya itu? Pasti ini bukan orang biasa. Pasti ini orang yang punya kelebihan. Mana mungkin dia mampu mengambil timba yang sudah terjatuh di dalam sumur, sementara air yang ada di dalam sumur ide bak punggung mon cukup jio dengan babah mon, tapi dia gecok dengan tangan kosong. Bagian daripada mukjizat Nabi. Dudau liah gecoknya anak mudanya entah hei. Budah Nabi gaya wo. Dia anak mudanya pikiran ni, tahu orang yang lung carut bunuh. Tahu orang yang kerja sajan lung siatnya. Tahu orang yang lung tanpa miang gebunuh tahu. Dudau tinggal dia anak mudanya te pegah-pegah lego. Ternyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertinyan Nabi Muhammad. Merasa jengkel kepada dirinya, merasa menyesal karena telah memukul dan menampar Nabi Muhammad. Menyesal. Wo gede hurumoh ditamang dalam kamar dapu. Icok sikin yang cukup tajam dikoh. Nyo jaro belah ro unun dikoh. Dikoh jaro belah ro unun mi sampai putuh. Parut jaro pendarahan, dalam keadaan pendarahannya mulai mumang-mumang kena rubah, sempat meminta tolong. Terdengar suara minta tolong terhadap orang yang ada di tetangga rumah. Bedah urangnya gejak gaya tahu gekalan kat tergeletak dengan bersimbah darah. Jaro kapuntung, gedeyang le urangnya. Putra yang kat terjadi bapak. Payang cerita. Putra payang cerita lung tanpa Nabi Muhammad. Bitnya tanpa Nabi Muhammadnya. Kupun ukoh jaro karena jaronyo yang tukang tanpa. Mang kupun ya tanpa Nabi Muhammad. Hana lung tupuannya Nabi Muhammad. Tangkira lung tupu hana mungkin lung tanpa. Duda gekun le tetangga rumah hadap medeh kan baik nukoh jarau. Demang ki banti tak budah mendang de ala kema. Jawab le urang yang kapuntung jarohnya puma tak tiga lung tanpa. Dijawab le urang tetangga rumahnya pasti gepuma. Pakam gepuma karena nyan Rasul, karena nyan Nabi. Penghinaan yang jatuh atas pribadinya pasti dimaafkan oleh Nabi. Menyamenan tak intat lung sehat mbak rumah Nabi Muhammad. Bedah tetangga rumahnya geta puang urang yang kapuntung jaro dalam keadaan apoi kun lemah. Geta puang dengan bahu gak nyan belah rod uya nyan jaro yang kapuntung getiji ngan jaro belah rod uya. Gaya intat gede buat Nabi Muhammad. Tetuk gede baru rumah Nabi Muhammad mensaksikan Nabi Muhammad sedang memberikan kurma, sedang apa ikun gesuliang kurma kepada dua cucu Hasan dan Husain. Tapi kalau Nabi dari kejauhan ada orang yang ditapung, ditandu, sementara jaro belah rod unun kapuntung, duda ni bedah oleh Nabi ni pedua Sayyidina Hasan dan Husain ditanya, putra yang kat terjadi bang? Duda kejawab oleh urang yang kapuntung jaro, Allah hai Rasul. Barangkali hanjat long pegah panjang-panjang dan barangkali drone lebih tupu ya Rasul. Nyan kelong urang yang tamparo ne buno, yang kelong urang yang caci maki drone ne buno, nyan kelong urang yang carut drone ne buno. Long jak kena wahai Rasul, long nuk lake maah. Duda geteyang le Nabi pakan jaro-ro ne puntung, sapa? Gejawab le urang nyan hana urang poh kecuali long yang koh. Pakan nekoh karena menyesal ngan jaro ununnya kalung tanpa miang drawan. Long koh jaronya ketimbang gedut long singah ura akhirat. Bedah urangnya giak mengadu ba Nabi, giak lake ampun ba Nabi. Ya Rasul ne pemaah long. Dijawab oleh Nabi, golom gata tuna long kawai long pemaah. Segolom gata carut long kawai long maafkan. Segolom gata poh long kawai long maafkan. Segolom gata tanpa long kawai long ampuni. Dijawab oleh orang yang puntung jarawanya, bit kan pemaah ya Rasul. Bit, butoi, butoi. Pakan karena gata adalah salah sidro daripada umat long. Gepemaah le Nabi.
Duda gemohon le urang yang puntung jaroanyan mio menan ya Rasul nyo jaro long yang ka puntung nutulung sambung balik dia. Yang bunuh ke kau. Karena kau berhadapan dengan Nabi, dah ada kemaafan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemohon bak Nabi Muhammad, ya Rasul, nyo jarolung yang kau puntung nutulung sambung balik. Budah Nabi Muhammad ni cok jaro yang kau puntungnya nupekap balik bak bahu gebelah raunun. Gegusu oleh Nabi Muhammad sampai akhirnya itu tangan yang sudah terputus dari badannya, dari bahunya, kembali melekat seperti tidak terjadi apa-apa. Inilah bagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan-kelebihannya mi dan ayah abang-abang sekalian bukan hanya ketika Nabi Muhammad menjadi rasul. Kejadian-kejadian yang luar biasanya diberikan dan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, tetapi para nabi itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah mulai mereka lahir. Dari lahir pun kan diberikan kehebatan dan keagungannya yang berbeda dengan orang-orang manusia biasa pada umumnya. Beda. Maka di dalam riwayat yang gepegah yang termasuk di dalam kitab Nihayatuz Zain, nepegah sebuah keterangan bahwa Imam Al-Qulyubi mengatakan para ulama menyampaikan bahwa para nabi dan rasul yang dilahirkan di atas permukaan bumi, mereka tidak dilahirkan dari kemaluan pada umumnya. Macakap. Jadi nabi-nabi dan rasulnya kan gepelahi lewat kemaluan. Kan gepelahi lewat kemaluan. Bukan lahir dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan abnormal. Kejadian yang luar biasa. Pakiban lahir para nabi dan rasulnya ketika dilahirkan oleh para ibu-ibu mereka zaman dulu. Dalam kitab nepegah gepehah saboh bagian daripada tubuh ibu-ibu para nabinya di bawah, yang posisi di bawah puikunnya, di bawah pusat di atas buruk enam. Yang tehah bagiannya lahir para nabi kemudian melekap lembali atau yang melekat lembali atau yang. Jadi tehah yukuro ya gecok yang mapuikun yang bayi-bayi para nabi dan rasul, termasuk bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai proses persalinannya, nyan aso yang tehah di pusat di atas berut namnya kembali melekat lom lagi biasa. Ya mio jamun hana bahasa istilah mio jamun lewitnya ikun dengan operasi sesar. Nanti mi operasi besar iplah perut. Ibikele sebagian orang operasi sesarnya hanya ketika munculnya teknologi yang keren, teknologi yang canggih. Ternyata tidak, operasi sesar tersebut sudah pernah terjadi pada zaman dulu ketika ibu-ibu para nabi dan rasul melahirkan mereka. Ini bagian daripada mukjizat, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi-nabi kita, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi dan ayah abang-abang sekalian, dari ayat yang disampaikan oleh Allah terhadap pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, dari riwayat-riwayat hadis dan riwayat yang ditulis di dalam kitab-kitab para ulama yang menggambarkan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana maklum dan tertuku oleh kita mi dan ayah abang-abang sekalian bahwa Nabi Muhammadnya punya kepribadian yang baik, akhlak yang sempurna, budi pekerti yang agung, yang pada akhirnya oleh Allah memerintahkan terhadap getanya umat untuk mengikuti jejak langkah akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi perintah Allah terhadap kita untuk ikut. Bagaimana cara Nabi bersikap, bagaimana cara Nabi bertutur kata, bagaimana cara Nabi bergaya, bagaimana cara Nabi bersahabat, bagaimana akhlak Nabi ketika bersama keluarga, bagaimana akhlak Nabi bersama para musuh. Bahkan Nabi berakhlak dan beradab dengan para musuh. Hana sembarangan, hana pukul rata, hana menzalimi. Itulah sikap yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci tidak membalas, beliau dihina tidak membalas, beliau dipukul tidak membalas. Bahkan ketika berdakwah ke negeri Taif, geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukuli oleh mereka warga Taif sampai hancur, sampai remuk. Saking jengkelnya malaikat Jibril getawarkan, wahai Muhammad, sangkira gunung Uhud gatalake untuk longgom di atas warga Taifnya, uranyo ju longgom, uranyo longti watih. Dijawab oleh Nabi Muhammad, be pakan be nyanawaknya hana itu sawalung, hana itu rilung loh. Atih dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh awaknya, atih lung kalung pemaaf, lung ampuni. Berkat akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi dan ayah abang-abang sekalian, hari ini kita rasakan bagaimana Islam mendakwahkan kedamaian, bagaimana agama Islam memberikan simbol-simbol kasih sayang. Itulah daripada perjuangan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mi dan ayah adalah untuk mencontohi Nabi Muhammad. Jadi peringatan Maulidnya baik sekedar Allah tak pegat je Maulid, hana mangak gampung gop, igop kai pegat mulut. Allah tak pegat hai kanduri membacut peringatan terhadap pang ulai. Igop naik kanduri masa kita mana? Tujuan mekanduri gayan karena hana mangat ngenggop. Tujuan peringatan Maulid gayan hanya sebagai acara upacara seremonial biasa. Tidak menjadikan momen Maulid sebagai acara perubahan. Tidak menjadikan momen Maulid sebagai acara perbaikan. Tidak menjadikan momen Maulid untuk menentukan nasib generasi gitu di masa yang akan datang. Jadi kegura-gura. Baik. Peringatan Maulidnya benar kandungan, benar isi, benar kesimpulan, benar inti. Bila hari ini mi dan ayah abang-abang sekalian, kita para istri dulunya membangkang terhadap suami. Selesai peringatan Maulid, jangan ada lagi pembangkangan terhadap suami. Jangan ada lagi perlawanan, jangan adu mulut, adu kata dengan para suami. Inilah sikap yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyakiti orang lain. Dan begitu halnya kita para suami, jangan sampai kita para suami menyakiti istri-istri kita di rumah. Beta zalemi istri kita yo, beta khianati istri kita yo. Bila memang momen Maulidnya tak jadikan sebagai momen untuk melakukan perubahan dan perbaikan akhlak di masa yang akan datang. Terhadap generasi yang kita tinggalkan di masa yang akan datang, mi dan ayah abang-abang sekalian, coba selesai peringatan Maulid, jadikan pemicu atau cambukan terhadap kita untuk melakukan perubahan. Bila hari ini generasi yang kita tinggalkan adalah generasi yang tidak punya pendidikan, tidak punya pendidikan akhiratnya, tidak punya pendidikan dunianya, upayakan setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan sikap dan keteladanan yang dinampakkan oleh Nabi Muhammad, wajib kita jadikan generasi-generasi ke depan sebagai penerus agama Islam, sebagai pejuang agama Islam, dan sebagai orang yang akan menjaga bangsa dan agamanya di masa yang akan datang. Itulah inti daripada peringatan Maulid. Jadi kan acara kegura-gura mi dan ayah. Misal malamnya datang yang pekan Nabi Muhammad god akhlak. Karena Nabi Muhammad necok pendidikan bak malaikat Jibril. Putra yang gecok daripada Nabi Muhammad bak malaikat Jibril, ajaran
etika, adab kehidupan bersosial, adab kehidupan beragama. Itulah yang diambil oleh Nabi Muhammad daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya empat kecau firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngan gara-gara Nabi Muhammad gerempa wahyu dan pendidikan pengajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril, jadilah kepribadian Nabi Muhammad itu sebagai orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Itu malamnya lu tanya yang bakmi yang dua ayub tenda nahawa nami beberakhlak. Ayo jawab yang kompak, nahawa nami beberakhlak. Tanya yang bakmi nahawa ni lako buma akhlak. Hawa yang kena akibat yang kena akibat ni enam dah om begah api tadi yang bapak-bapak nah hawa ni purumah berakhlak hawa yang kena akibat yang kelekian. Tata yang bapak-bapak, ibu-ibu yang kana anak nahawan generasi-generasi yang kita tinggalkan di masa yang akan datang adalah orang-orang yang berakhlak. Pasti gejawab hawa. Munyo hawa getanyo lako bena istri yang berakhlak. Hawa getanyo perumoh bena lako yang berakhlak. Hawa getanyo mak dan ayah lahir dan terwujud generasi-generasi yang berakhlak di masa yang akan datang di kampung Sungai Luangnya. Wajib terhadap kita untuk mengambil pengajaran dan pendidikan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wajib. Pat pengajaran dan pendidikannya tidak yang leureng na mentang inohat engku. Nah, pat pelajaran dan pendidikan sehingga membentuk karakter urang untuk berakhlak. Di dalam dakwah, di dalam ceramah, di dalam majelis taklim, di dalam lembaga pendidikan, di dalam balai pengajian, di dalam lembaga daya-daya dan di bawah pendidikan-pendidikan yang telah disampaikan oleh para ulama. Bila uranyo mi dan ayah abang-abang sekalian, munyo getanyo para istri hawa lako beberakhlak, nyan lako nyan beuna gaya beber pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya sebatas untuk mengambil titel, bukan hanya sebatas untuk mengambil sarjana, bukan hanya sebatas untuk mengambil gelar, tetapi memang mewujudkan kepribadian yang berakhlak sebagaimana kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pat pendidikannya nyan lako munyo hawa tu beberakhlak, nyan lako nyan beuna di dalam pendidikan agama atau begerempok pendidikan agama. Gedayong lako hawa beuna istri yang berakhlak, nyan istrinya beawai tak berikan arahan-arahan daripada pendidikan agama. Getanyo orang tua mi dan ayah abang-abang sekalian, hawa tu melahirkan dan mewujudkan anak cucu dan generasi gampung yang berakhlak. Wajib untuk tadidik generasi-generasi kita dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Beta biarkan generasi kita udah mekleep di dalam urusan duniawi dengan tindakan kriminal. Baik, tadidik generasi-generasi ke depan menjadi para pejuang Islam. Bila mi dan ayah abang-abang sekalian, hari ini kita tidak mewujudkan perubahan lewat generasi yang takubah yang na di hadapan geteo uranyo, tidak ada lagi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Perubahannya ada di tangan geteo. Bila geteo mi mau mendidik anak dengan pendidikan agama, insya Allah generasi yang terwujud di masa yang akan datang adalah generasi yang hebat. Bila geteo ayah uranyo mau mendidik anak cucu geteo dengan pendidikan agama, insya Allah di masa yang akan datang merekalah generasi-generasi yang akan menjaga bangsa, menjaga agama, dan menjaga negara mereka. Jadi jangan sampai mereka rusak. Beta biarkan mereka dengan tindakan-tindakan kriminal.
Oleh karena demikian, mi dan ayah, abang-abang sekalian, ilung tuan malamnya ingin mengajak lewat peringatan Maulid Nabi di kampung getanyo Sungai Luang. Long ingin mengajak getanyo mi dan ayah untuk benar-benar memperhatikan pendidikan anak. Tak perhatikan apa yang mereka dapat daripada pendidikan. Nya lebih-lebih anak getanyo yang nak di hadapan getanyo malamnya. Yang adik-adik ya ibu-ibunya. Mereka adalah generasi. Lahirkan mereka sebagai generasi terbaik. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang perusak agama, perusak Islam, perusak bangsa, perusak terhadap negara kita. Maka di dalam Al-Quran dibegah oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaknya mereka orang-orang beriman merasa takut jika seandainya mereka tinggalkan di'afa, zurriyatan di'afa, generasi-generasi yang lemah. Buya temuya dilikat getanyo mi dan ayah, abang-abang sekalian, liah meninggai dan wafat getanyo. Generasi yang getanyo tinggalkan adalah generasi yang lemah. Buya tu kata Allah di dalam Al-Quran. Takubah generasi yang lemah, generasi yang lemah iman, generasi yang lemah ilmu, generasi yang lemah akhlak, generasi yang lemah di berbagai macam aspek kehidupan. Buya tu getanyo orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah memerintahkan terhadap getanyo untuk melahirkan generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Maka long ingin mengajak mi dan ayah untuk betul-betul kita perhatikan bagaimana nasib generasi getanyo di masa yang akan datang. Barangkali getanyo yang katuha-tuha payah bacut, payah bacut bak tak perbaiki draw tu. Karena kamu darah gapah dengan kemungkaran, karena kamu darah gapah dengan kemaksiatan, karena kamu darah gapah dengan keburukan-keburukan. Barangkali untuk tak netralisir, tak normalkan keadaan udip getanyo, hana mungkin 100% mampu tak perbaiki. Walau tak perbaiki setengah, tetapi masih ada harapan untuk getanyo wujudkan, di mana generasi-generasi anak cucu getanyo di kampungnya yang ada di hadapan kita hari ini, untuk kita perbaiki, kita kaderkan mereka sebagai pejuang-pejuang agama di masa yang akan datang. Maka tinggal lung terhadap salah satu redaksi daripada makna hadis yang ditulis di dalam kitab Tanqihul Qauli. Putra nebegah, man razaqahullahu biwaladin, wahai orang yang Islam, wahai orang yang beriman, man razaqahullahu biwaladin, urang yang kagekaruniai anak, fa alaihi bita'limihi wa ta'dibihi, wajib terhadap orang tuanya untuk mengajarkan anaknya, wajib terhadap orang tua untuk mengarahkan anaknya, wajib. Dulu tayang mbak adik-adik yang nak di hadapan panggung malam ini, adik yang wajib pernah tengok so adik tungku nyok aku budak kabeh mesti datang yang mbak adik-adik malam ini so yang wajib pernah kata adik, yang wajib pernah kata sembahyang, yang wajib pernah kata apa ikun baca Quran so tungku lagi ada perlay je. Mesti hanjir baca Al-Quran salah tungku kaya. Ya. Ijawab kan tapi yang go. Kan yang go. Kebanyakan orang hari ini menganggap bahwa tanggung jawab mendidik generasi dan anak adalah tanggung jawab tungku. Tanggung jawab abi pimpinan balai pengajian, tanggung jawab abu-abu pimpinan daya, tanggung jawab imam si yang tukang temubut. Kebanyakan orang berpikir demikian. Tetapi di dalam makna hadis kan, di dalam kitab nebegah waman razaqahullahu biwaladin, orang yang sudah dikaruniai anak terhadap mereka, fa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, wajib terhadap orang tuanya, wajib terhadap ayahnya,
wajib terhadap ibundanya untuk mengajarkan anak, untuk mengajarkan ilmu kepada anak mereka, untuk mengajarkan adab kepada anak mereka. Bukan tanggung jawab tungku, bukan tanggung jawab gure, bukan tanggung jawab ulama, tetapi siapa? Tanggung jawab orang tua mereka masing-masing. Nanti kami contohnya kata adik-adik yang naik ke so yang wajib purna Quran katanya adik mentang na orang jawab tungku, mentang jawab tungku. Contohnya kata so yang wajib purna apa ikut purna ilmu aku katanya orang si so yang wajib purna Quran katanya so yang wajib purna ilmu aku katanya orang si so yang wajib purna Quran katanya tungku yang tu pon ni. Mi dan ayah abang-abang sekalian, yang wajib mengajarkan anak adalah mai. Yang wajib mengajarkan anak adalah ayah. Kan tungku, karena tungku anak draw. Di tungku wajib mengajarkan anak draw. Di getanya masyarakat kampung, warga kampung wajib pebuat anak draw tu. Cuman alhamdulillah hari ini banyak gure, banyak pimpinan-pimpinan daya, ramai gure-gure alumni daya yang mendirikan balai pengajian, mendirikan puikunyan daya ubid di dalam kampung gitu adalah untuk meringankan beban tanggung jawab gitu. Meringankan bukan berarti lepas tanggung jawab. Geringankan beban gitu mak dan ayah kan untuk menghilangkan tanggung jawab gitu orang sih. Getanya orang tua, ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak tetap punya kewajiban untuk mengajarkan anak. Wajib. Nah, dengar adik. Nah, dengar adik. Siapa yang wajib mengajarkan kita? Ayo jawab yang kompak semua. Siapa yang wajib mengajarkan kita? Siapa yang wajib mengajarkan Quran kepada kita? Urang si. Ken gure. Ken gu. Kentung. Gure tungku gebantu. Urangnya ramai nunggu pengabalai pengajian dalam kampung. Le gure-gure yang kaduk-duk dalam kampung. Hana gure dalam, na gure luar yang gemengkawin kena dalam kampung kena. Ya ke? Getem bantu. Tetapi apa yang terjadi? Orang tua hari ini melepaskan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Maka lahirlah generasi-generasi yang tidak beradab. Lahirlah generasi-generasi yang tidak beretika. Lahirlah generasi-generasi yang kurang ajar terhadap sesama umat. Ini kalau nurayon aku bak media sosial. Generasi-generasi muda katanya penggiat media sosial, penggiat TikTok, penggiat Facebook. Penggiat internet, di mana tampilan mereka adalah carut marut di dalam internetnya. Carut ponyo tiga tu nak poje, carut pon buka aib kena buka aib gede pakat. Gara-gara orang tua mereka gagal mendidik. Gara-gara mak ngeniahi gagal mendidik. Gara-gara mak ngeniahi tidak mau mengajarkan ilmu kepada mereka. Gara-gara mak ngeniahi tidak peduli terhadap pendidikan agama mereka, sehingga hasilnya mereka kurang ajar terhadap sesama manusia. Yang lempah jihad lom icarut ulama. Yang melempah jihad lom icarut ulama. Kenapa ya ada sebutan biari? Uto babah-babah tidak sebut anjing ku. Camp babah tu yang tidak sebut anjing. Ada orang yang berani menghina para ulama hari ini. Gagal mendidik sehingga menjadi pencaci umat Islam. Gagal mendidik sehingga lahirlah para pencaci ulama. Dalam proses gagal pendidikannya, siapa yang mesti disalahkan? Itulah orang tua mereka, bukan pihak-pihak luar. 2 tahun yang kau likut,
Bak media. Dik cibek karu ile. Bek kazan ni nan. Siap dengar ceramah? Ayo jawab yang kompak semua. Siap dengar ceramah? Siap dengar tausiah? Takbir. Takbir Allahu Akbar, bek siap. Siap dengar ceramah? Ayo jawab yang kompak semua. Siap dengar ceramah? Siap dengar tausiah? Siap dengar nasihat? Siap duk bertetap? Takbir. Yang kamu awak sungai lu. 2 tahun yang kau likut, seorang profesor doktor di Banda Aceh, seorang tokoh berkomentar, dicetak di media cetak. Judul berita putra, 80% mahasiswa-mahasiswi yang mendaftarkan diri di salah satu universitas besar di Banda Aceh, 80% mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Jadi 80% anu orang Aceh yang dak daftar sebab bapui kun bak kuliah atau dites Al-Quran, 80% mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Miona mahasiswa baru, mahasiswi baru sertuh dro, 80 roh hanya baca Al-Quran. Yang tu pun anu kita yang orang Aceh. Putra siapa? Putra orang Aceh. Anak siapa? Anak mak ngan yah. Kenapa mereka tidak mampu membaca Al-Quran? Gara-gara orang tuanya gagal mendidik Al-Quran terhadap anaknya. Gara-gara ibu bapaknya tidak mau mengajarkan adab kepada anaknya, tidak mau mengajarkan ilmu Quran kepada anaknya, gara-gara gagal mendidik. Dianggap bahwa tanggung jawab mendidik bukan tanggung jawab mereka orang tua, tetapi tanggung jawab orang lain. Gara-garanya tunggu. Luntuan di Samalangat tunggu nalung sumber anu miat cucu, nyar tarta anu miat SD kita yo. Tarta anu miat SD kita yo yang lung sumber miat suput yang daerah Po 2 sampai Po Put lung sumber anu miat tarta yo. Sisi bulan 3 long tes. Kiban makna long tes? Long tes kemampuan baca Al-Quran anu miat yang nabak balai pengajian lu. Duduk long rumpok 2 buah kelompok, 2 buah model. Model yang pertama anu miat yang jid dibaca Al-Quran. Anu miat yang jid baca Al-Quran lancar dan fasih ketika membaca Al-Quran. Duduk long tayang bak anu miat yang kaya buatnya. Hanya selain kabut ina bak balai long, nak kabut buat bak tempat lain, ijawab le anu miatnya na tunggu. Pat kabut ide rumah. Tha semua buat ayah long. Tha semua buat mak long, urang cik long. Kiban cara ke pebut? Watai bedah long giu baca Al-Quran 2 buah ayat. Siap-siap pakai baju sekolah, lia geintak sekolah, wa sekolah sembahyang luhu, lia sembahyang luhu giu baca Al-Quran 2 buah ayat. Selesai sembahyang luhu baca Al-Quran, dia main siat, dia buat kegiatan-kegiatan yang lain, rap-rap asan tu baca Al-Quran lom 2 buah ayat. Lia maghrib baca Al-Quran lom 2 buah ayat. Lia kerjakan PR, lia nonton TV, main HP siat baca Al-Quran lom 2 buah ayat. Kata kena kadang-kadang gue baca Al-Quran pui kun le ayah lung, kadang-kadang lung baca Al-Quran. Dudai jawab le yang pokoknya tungku 2 buah ayat Al-Qurannya gue kayem ulang oleh urang cik lung di rumah. Lung jauh kesimpulan berarti anu miatnya dia dibaca Al-Quran gara-gara mak ngan yahai gepaksa Al-Quran. Ya kan? Duda lun tayang ba anu miat yang hanya baca Al-Quran. Nah sabah model tu anu miat hanya baca Al-Quran. Ate baca Al-Quran su mengom-ngom mana ada depuang ku. Mengom-ngom mengangat lagi canggu ibalai raya. Yang nada duku si bau jong ya tak malun. Wala tubsirun. Ya dek. Hanji baca Quran. Duda lonte yang bana miaya hai dek.
Ikah selain kau baca Quran ini bak balik pengajian lung. Nah kau baca Quran di rumah tu. Ijawab le ni miaknya hana tunggu. Bak ni mir tak SD nya jujur. Ijawab kena ji. Lun tayang nak baca Quran bak tempat lain di rumah mi tu. Ijawab le ni miak hana. Mah nak purna Quran lemak ke. Ijawab le ni miaknya hana. Pubuan Makkah di rumah. Hai nonton sinetron ke. Nonton TV ke tidak nonton TV gema entek tok. Janjang ke peduk HP nan ba ujung dapu. Buka-buka menau. Nak pun Quran lemak. Jauh le namanya hanang ku maklum lale ku rumah. Ayah lung bak kedai ke ke? Kok debah pi ayahnya? Hanak pun Quran le ke? Jauh le namanya hanang. Payah kah? Bak kedai tu, kedai wifi. Kedai internet menjanjan tak kuat belau ia merumpang ayah. Menjanjang ke pakat long jeb ia saja ayah, menjanjang long yuku nebeng ayah kau main wifi nama kedai. Anak gua awak ayah kah? Ijawab le ni mian. Anak. Hai gua sintu tek poh 12 kagak dek ke gua. Mio malam jula-jula gua kadang-kadang ilung kat tengun. Poh 10 kat tengun. Nya ayah gua poh 12 poh sam janjang poh le gua. Nam janjang gua wawai poh 8 poh kurang karat-karat gua. Pegah pun le tak kan mak. Berarti hana kepurna Quran le aku. Ijawab le anu miat yang hana. Duda lencak kesimpulan ternyata anu miat yang hanjit baca Al-Quran. Anu miat yang hana adab, anu miat yang hana pendidikan kan gara-gara hana ijai kula kan. Kan gara-gara hana ijak bat TPA, hana ijak balai pengajian kan. Anu miat yang hana akhlak yang gara-gara hana kepurna akhlak lemai. Anu mian yang hana adabnya gara-gara hana gajarkan adab le ayahi. Gara-garanya. Dan anu mian yang hanji baca Al-Quran bak balai pengajian. Nyo barangkali dalam kawan kita nyo rame gure-gure balai pengajian. Pimpinan-pimpinan daya hubi. Yang gehira anu kita nyo bacaan Al-Quran. Yang kadang-kadang ibet bak bagaian 1 jam 2 jam. Hah? Barangkali nyo long sampaikan mi lewat lidah long tua long sampaikan. Anak miat getanyo yang jak bak balai pengajian, pendidikan bak balai-balai pengajian dan daerah-daerah ubit dia jak buat misalnya uroi jak 2 jam, malam jak 2 jam. Yang hana maksimal. Hana maksimalnya. Ini kampung neo nak balai pengajian. Nah, pajan buat malam urona. Nah, uro apa padu? Polhe sampai apa padu? Pi poh 5, polhe pi poh 5, 2 jam lah katakan. Ni malam poh 7 sampai poh kurang, sampai poh kurang. Yang kepikir le urang cik gara-gara lah ni long kai ja boleh pengajian, kai ja TPA, kai ja bagure. Kaglah, gue pikir le urang sik kaglah, padahal kolom. Ternyata menurut riset yang kalung pegot tungku, ternyata anak miat yang jet baca Al-Quran bak balai pengajian, anak miat yang kawai jet Al-Quran ide rumah. Anak miat yang hanai peluang-peluang, wate sembahyang, anak miat yang tahan kepada gure, na adab. Nya anak miat yang kana adab di rumah ya, gara-gara mak ngayah hima adab. Anak miak yang juhud bak balai pengajian, anak miak yang hitam semayang, anak miak yang melek-lek dengan Quran, anak miak yang hanjak baca Al-Quran gara-gara mak ngayah yang nak purna Quran di rumah. Han pati. Ini contoh. Anak miak jabat engku 2 jam. Poh le sampai poh 5. Tapi kele kita urang si anak miat wate ya buat bak balai pengajian poh le sampai poh 5 nyan kai buat laju. Alam. Ijak poh le. Puak poh le nyan jui buka Quran dibaca golom.
Miona awak muka krim, kain cewek ngawak muka krim. Miona urung muka samai, kai duk-duk ada rak samai. Miona urung muka balon, kalah leng balon gop. Anai buat. Poh lai ajak yang mizai noi kampung ni, na buat poh lai ni mi sampai poh limang. Yang ajak poh lai kalau dentai buat, kalau buka Al-Quran dan kalau mi baca Al-Quran. Mantang idang-dang bab bineh jalan ni pegah-pegah abang urung muka. Ya kan? Ya. Dan ke paruh-paruh le kurai ai bekle nama jalan, bekle nama minah jalan, bekle nama barak yan. Kedai cung balai kedai tak beut. Dan ke paruh-paruh le kurai kai tengok. Kai tengok pun. Kanya mi. Atletro kena nucung balai ku kai buka Al-Quran. Tolong. Ipa be krem mile. Miona samai pajo sama-sama ile. Gepreh le gure hai kasih dek le ka pajo krim ka kubah gede. Ya gegun le gure. Ate gegun le gure yang ka poh padu poh puak gure mambla. Dan gepreh-preh ane mian le abe pajo krim abe pajo samai ke pegah le gure. Hai ka kubah krim gede tabuat ile. I jawab le ni hai dungku hanjat kubah krim. Mu i. Mio tak cak krim yang dapat salam tah bulut kita bulut Quran. Hai somayang ka kubah hai gede. Hanjat aku bah rungku kom culok puai kum pure samai ngambak plastik tu buca plastik ile tau. Mukuman bak Quran. Pada ayat Quran. Ate pikir le Quran nya thi boka ka habis juga deh. Pabe krim pabe samai dang abe ka apa lewat emang belah. Tunggu kabe kubah. Cak Quran buka. Cak Quran sai, cak Quran pai pedu ada puai ku ada dah. Miona meja kai pedu ada meja. Atai pedu Al-Quran ada meja pu kai baca Quran. Alam. Nonton groi. Ibu gah bangun Quran lu warnamu. Itu lengan belah dek lapik Quran lu warna perak. Ijawab le anu mi belah deh ilong hana lapik ku peluak ku gambar lapik lain kero aku mbak banding lapik kai tengah limang mbak banding lapik kai tengah limang gegun le kurai bobek le ka banding lapik Al-Quran yang penting kata Quran ka baca lapik ku puah baru ibuka Quran ram ibuka poh limang kurang 15 Wate buka Al-Quran, ku kai baca Al-Quran. Ngalam. Ilhab kena makan, ilhab gede kan, ilhab geroi. Ge urang sedat peng kada. Kena makan gede kan keun le gure, hanya bele kalau Al-Quran ka baca ju. Pak ka beut. Anak ku dupat tunggu. Mam baro apa ka beut? Baro pi anak ku dupat. Di baroi beut hana itu pak sama dengan enggak hana beut uranya teh gibai ku guyu buka Al-Quran le kure hana itu pasti sama dengan enggak hana beut sih ka poh limang kurang 10 karap treun beut ikeun le nek miet tungku karap treun duda keun le kure buka ka baca ju papa yang gelak mui baca tu atai baca rame-rame menan tungku hana le giyu siroro kana hanse wate Te baca rame-rame menan, hana merile, teh hana miak yang jeut Quran, teh hana miak yang jeut Quran. Teh bacaan yang perle gepubutoi, teh bacaan yang perle getekankan. Hana meri. Ya buat malam lagi nanti. Ide balung. Nah yang puai kunya ipega pesawat teh beut. Icok kertas un buku kertas tu mulih icok pegak pesawat ilipat je ke pesawat nyai cung balik iman bak pruak pesawat nyai pupo nyai pupo gede huyuk balik kathiro oleh yang kai pegak lewat lain lah nyai pupo kau huyuk balik nyai pupo kau huyuk balik yang tengah beut
Tunggu ilmu kali aku baca Al-Quran, aku pegang pesawat je. Pegang pesawat, itu apa kedai huyuk. Lừa rớt kedai huyuk, ikut lambat kedai aku re. Tunggu. Nak cau saya pesawat awal lu. Bak aku re ya cau. Ubudah roh aku ketrun kedai huyuk, aku tapat. Nalom aku tengok. Aci ka pupa yu pesawat. Nalom. Lebih yang banyak mian. Nah tunggu, cuy pupa sini tu. Pa ada tu tanah. Ucap aku tapat. Upudep juga. Cengkeh yu, cerang aku cengkeh. Yu apa yu kira. Bohnyan model tunggu pendidikan nuronyo. Gara-gara tak berharap pendidikan Al-Quran, pendidikan adab, pendidikan farduin anu kita tak harap bak gop. Tapi ke gelah farduin, tapi ke jiat dibaca Al-Quran ternyata golom. Maka oleh karena demikian mi dan ayah abang-abang sekalian, ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang dikaruniai anu wajib dididik dan diajarkan oleh orang tuanya. Nak nengok mi. Nak saja go. Nak nengok mi. Ayo jawab yang kompak semua. Siap mendidik anak. Ayo jawab yang kompak. Siap mendidik anak. Siap purna anak Al-Quran. Siap purna ilmu farduin ke anak. Takbir. Purna aku. Yang tanggung jawab kena orang. Begah le urang ilmu aku hanya baca Al-Quran. Ibegah le urang long hanya aku baca Al-Quran. Aku kiban cara aku nak purna ke anak. Gezoot le ayahnya ni long hanya long baca Al-Quran. Karena roh hubun long batat. Kiban cara long purna Quran ke anak. Wajib nemita urang lain yang urang lainnya mampu membaca Al-Quran untuk jid gepurna dan bersedia gajarkan Al-Quran kan gitu. Wajib minta urang lain. Nan dengar mi? Nan dengar? Drone hanjit baca Al-Quran wajib minta urang lain yang jid baca Al-Quran untuk purna anak drone. Drone bapa hanjit baca Al-Quran wajib minta urang lain yang kira-kira jid purna anak drone. Urang lain. Hana meceh tungku, hana meceh gurai. Hana meceh ulama, hana meceh bumu tokoh agama. Ada nama urang biasanya, urang yang biasa-biasanya. Urang yang level biasanya jid baca Al-Quran dan butuh bacaan Al-Quran. Taci pakat ganyan untuk tim gepurna anak kita. Zinoi di kampung kita anak miat muda yang pengangguran jid dibaca Al-Quran, paseh bacaan Al-Quran, jid dipurna Al-Quran. Ngan gara-gara nata dengar-dengar baca Al-Quran waktu bulan Ramadan. Nyai kita mami mio anu yang golom jid baca Al-Quran dro teh hanjat dapurna wajib tayak setot anak muda yang model menan untuk ditem dan bersedia mengajarkan anak kita. Tajak apa anak mudanya, hai adik, hai anak muda, lung dengar kata jid baca Al-Quran, lung dengar bulan puasa lagak tak suara kata. Lung dengar bacaan Al-Quran bulan Ramadan yang kata lantunkan yang paseh. Laga. Tatawarkan bak anak mudanya, tatem purna anak lung untuk baca Al-Quran. Tatawar. Dijawab oleh anak mudanya lung tim. Tapi bunyi gaji lung 2 juta per bulan. Yang wajib minta peng 2 juta untuk gaji kan. Nah dengar mi. Pakan wajib ni minta gaji 2 juta untuk nenggaji gaknya urang yang tukang purna Al-Quran kan kita yo. Karena draw te hanjat te purna, karena draw te lemah daripada mengajarkan, karena draw te hanawate untuk purna anu. Ketimbangnya anak menjadi generasi rusak, lebih baik mengorbankan harta demi kecerdasan dan kepandaian anu untuk baca Quran. Wajib minta ya. Begah le urang mi 2 juta le that aku. Mi ada kredit motor 5 juta, nau pu per bulan. Mi ada kredit bank 5 juta per bulan ketup bak bank hana pupu. Hana tak pegah mahai, hana tak pegah berat, hana tak pegah hek. Tapi bicara terhadap pendidikan generasi-generasi geneo ke depan kata pegahnya mahai. Mi dan ayah abang-abang sekalian, mi bunuh tepu mi. Bahwa pendidikan agamanya adalah pendidikan yang paling murah. Tak banding pendidikan-pendidikan yang lain. Pendidikan-pendidikan yang lain lebih mahal ketimbang pendidikan agama.
Urang meijak bak pendidikan umum. Urang meijak bak pendidikan umum nya lampuh belang peh begala. Hoi ibu nak apa? Ibu kerja coklat ho nak apa? Anu muda. Nak apa ju? Mio hana siak ni hana upu no ju. Berat ni pegah yo guru urang untuk mendidik. Ya. Nak apa ju? Ibanding le urang seakan-akan pendidikan agama yo mahal. Ana anggu. Justru pendidikan agama uronyo yang paling murah. Justru pendidikan agama yang paling murah. Nah, urang gak anggap mahal pendidikan agama. Hana seberapa dengan kecerdasan. Ketika anak miatnya jet di mendoa ke gedenya hotel meninggal, jet dicaji main gedenya, jet di petimang gedenya hotel Tuhan. Tidak semanding. Mata baura nasiro bapak-bapak gejak udaya, gaya daftar anak ke badaya. Gede yang lewat payan bak gure-gure yang duk bak kantor sekretariat. Gure padum ka kajak pui kunyan biaya pui kun pendaftaran anu mien. Gejauh le gure 2 juta tengah pak, 2 juta tengah. Gejauh lewat payan hana kurang lengu. Padung kurang 3 juta ayu gede. Jadi gajuk anu ke bak daya harga gak belong ke ciri gelakai kurang. Gajuk anu ke bak pendidikan agama gelakai kurang. Lagi amu belong ke bak kedai. Dek, baik karu boleh. Putra janji pun no. Duk begat. Mio tengok hal ju. Cerup juinan ju. Nak uku. Yang kau apa? Yang kau. Pek ju. Ketimbang karu. Engkau ju deh. Tira bapak-bapak gelak kurang ku pendidikan daya. 3 juta aku deh hanji aku. Baik 2 juta tengok. Gejauh le gure bapak hanji terputreun harga apa? Karena nyo bicara tentang kebutuhan anak mi. Mari kena sinan, kasuh sana sinan, bilanjang kena sinan, biaya asrama kena sinan, biaya makan kena sinan. Dalam 2 juta tengok yan. Hanji le dapat kurang karena agak hidupna. Gejauh le gure. Gejauh le bapak yan 1 juta aku deh tunggu. Dudak ke juga le korek bapak memang anak draw ni mohon ia beut bapak pertama ngaju anak mian padum yang napeng 1 juta iku deh bapak jo untuk jusul 2 juta tengah tu. Jadi kebi toleransi le korek untuk nyusul 1 juta tengah tu kapah 2 juta tengah memang kalinya hanapeng ne genap 2 juta tengah. Bijawab dah le bapak yan 1 juta iku deh baik le nyusul gila ya 1 juta iku deh. Gedau jo le gure yang menan bapak lunut deong bapak pu bapak urang kasian that. Pu bapak urang hanapeng becut. Mio hanapeng manjet da bantu. Gedau jeuh le bapak yan menawa tunggu. Lung nuk daftar anu lung bak dayah katrip kah. Hawa lu anu mi bijak beut lam dayah. Hayawa lu anu mi bijak beut bak pondok pesantren. Hawa lu. Cuman berusaha lu ya daftar kakak kedih Jakarta. Bak salah satu universitas raya, bak fakultas ternama, abeh peng side 27 juta leher tu. Abeh peng side, bak gedaftar KKI, bak salah satu universitas hebat, bak fakultas ternama 27 juta leher tu. Karena hana peng gele tinggal 1 juta tu, dia daftar anak ke bak daya, gelakai kurang, bek mendeh, bek 2 juta tengah 1 juta. Ide hana gelakai kurang yang 27 juta, teruk kena yang 2 juta tengah gelakai kurang. Mai kau cukup tu bah urangnya. Geanggap seakan-akan pendidikan agamanya pendidikan yang mahal. Justru pendidikan agama adalah pendidikan yang paling murah. Maka kami dan ayah abang-abang sekalian, bila memang kita hana mampu untuk mendidik anak, wajib saya minta orang lain untuk mendidik anak kita. Munyo gelake ongkos, wajib beri ongkos. Munyo gelake pre, kak kita biarkan pre. Tetapi memberikan sesuatu kepada orang yang ikhlas, justru pahalanya lebih besar ketimbang diminta. Sampai nak kejadian. Ya, nak kejadian tiro tungku, tiro ustad. Nah,
Ge mengajar privat ikun. Ngajar khusus. Ngajar khusus anak ge di rumah. Di natiro bapak-bapak kaya. Karena hana gerempok pebeut anak ge lalu gejak tu biatkan tu. Ya, duda ge utuslah, ge lakelah, ge mohonlah kesediaan tiro tungku untuk mengajarkan anak ge yan tinan di rumah. Gekun bak gureanyan, Ustaz, tolong ajarkan anak saya di rumah. Masalah biaya dan gaji per bulan biar saya yang tanggung. Padum nelake. Dijawab oleh ustadznya 2 juta mentang Pak. Kagak 2 juta per bulan. Putra buat ustadznya dia pernah anunya. Nah gejak 2 euro seminggu 2 minggu. Minggu ketiga karena awal gejak gekalan lah sambilan gedua bak pui kun bak sofa. Genonton lah ternyata di rumahnya seekor anjing. Anjing yang hebat, anjing yang pintar. Ya, ase yang careng. Anu urang kaya yang tinggal maeng ase. Ikun le anu miayan, bedoh, belah ibedoh le ase. Ceruap, prai ceruap. Grup, belah grup. Ya, te diinstruksi le anu kaya. Itu mati le ase. Wate ipakat grup, grup le ase. Wate ipakat ceruap, ceruap. Wate ipakat cok benda, iya cok. Genonton le ustaz umah hayat tak careng tak ase. Pupu yang tak pegah ipu buat, pupu yang tayu ipu buat. Ha, duduk teruklah bapaknya. Gitu yang hayat tak teron. Pak imurno. Oh, nyan ase nyan tungku kan ase sembarangan. Kan ase sembarangan nyan ase kali terlatih. Kiban makna terlatih? Yang 3 minggu 3 iji, payah taya bak pelatih hikede. Ya, dalam 3 minggu na euro jatah jam untuk jih latihan bak pelatih. Pakan je di carang menana sayan ke le bapaknya. Pakan je carang ilagian. Dijawab le bapaknya karena dilatih oleh orang yang tukang latih. Yan mahai dongku udah bayar pelatih ji. Gede yang le gureanyan padum latihan 3 latihan per bulan. 8 juta 200. 8 juta. 8 juta. Gaji pelatih saya. Duda di ustadznya hana gelanjutkan semua buat le. Ke singoh je hana kejak le. Hana kejak le pernah privat. Ha hana kejak 3 euro 2 euro 3 minggu 2 minggu. Ge telefon duda oleh por rumah. Hai ustaz hana najak le lagu nak buat ni lu. Pakan hana najak le pu sakit ni kon. Sehat lu. Pakan teh hana najak le ni pernah ni kamu. Mana lawitnya kalau ya pelatih hasil. Karena ada pelatih hasil 8 juta 200 gaji miota pelatih ni urang 2 juta yang fikir cukup jai ka. Oleh yang tak pelatih hasilnya bagah semetih, bagah muau, bagah itu, pu yang dah pegah bagah jujur ai. Tak pernah ni urang nunggu jungkat ada pegah handai peti. Jadi better fikirkan di dalam pikiran kita bahwa pendidikan agama itu mahal. Justru pendidikan agama adalah pendidikan yang paling murah. Bila seandainya untuk mendidik anak butuh biaya, walau sebesar apapun biaya, wajib kita cari, wajib kita keluarkan. Nanti ngami, siap berkorban untuk pendidikan anak? Ayo jawab yang kompak semua. Siap berkorban untuk pendidikan anak? Siap berkorban uang? Siap berkorban harta? Takbir. Wajib man. Pakon sambung le Nabi. Waman allama wa adaba waladahu razaqahullahu syafa'atahu. Urang yang temperno ane, urang yang temperno apa ikun generasi, urang yang tempe buat ane, razaqahullahu syafa'atahu, ganyan akan diberikan syafaat pertolongan oleh Allah. Urang akhirat akan diberikan pertolongan oleh Allah. Urang akhirat akan diberikan syafaat oleh Allah. Pakan diberikan syafaat karena getem semebuat ane draw. Getem ajarkan ilmu farduin ke anak. Getem arahkan anak gebak pendidikan agama. Gara-garanya. Selamat daripada azab neraka. Gepetamang dalam jannatul firdausi surga selama-lama. Ngan gara-gara geajarkan dan bertanggung jawab di atas pendidikan anak generasi. Justru sebaliknya. Waman taraka waladahu jahilan. Urang yang tukang tinggalkan anak dalam keadaan jahil. Hana getem pebuat, hana getem ajarkan adab, hana getem pernah ilmu farduin.
mengabaikan terhadap pendidikan penting anak generasi yang kita tinggalkan. Wa kullu poikeun man amilahu alaihi fa kullu zambin amilahu alaihi. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh si anak mandum-mandum getia di atas ruang urang ci. Draw anu na anu nakubah anu hanaya beut, nakubah anu hana ilmu agama, mate draw anu draw anu hanjeut terhadap pemahaman pendidikan agama, nyandra anu mi fakullu zambin amilahu alaihi. Ubena dosa yang dilakukan oleh anu mandum-mandum muwa di atas draw anu hana tapu beut imaen judi, dosa judi ji terbagi ke draw anu anaya beut di mezina, dosa zina ji terbeban ke draw anu anaya beut poikeun yang dilakukan kemaksiatan, kemungkaran, melakukan tindakan-tindakan kriminal, nyan dosa daripada tindakan kriminalnya gepundakan di atas draw mak dan ayah. Pakan karena hanan didik dengan pendidikan agama. Maka ulun tuan berharap nyo selesai peringatan Maulid di kampung gedanyo mi dan ayah abang-abang sekalian. Gedanyo pompa balik semangat anak generasi gedanyo di kampung. Pemuda-pemuda gedanyo di kampung untuk butoi-butoi meramaikan majelis taklim balai pengajian yang ada di kampung. Wahai para pemuda, getanyo adalah generasi di masa yang akan datang. Jangan buang-buang waktu. Ikuti dan ramaikan pengajian yang ada di dalam kampung. Wahai para remaja, ikuti dayah-dayah yang ada di kampung. Wahai para ibu-ibu, ikuti majelis taklim yang ada di kampung. Wahai para bapak-bapak, setot majelis taklim yang geasuh dan geajarkan oleh para ulama-ulama getanyo di dalam kampung. Nani mami? Jadi dah kalon lagi tengok, dah baca-baca bab berita, betapa banyak orang inong yang gemucri dengan lakau, getalak lakau. Mio jamun lakau talak perumah, uranyo perumah talak lakau. Kiban mana getalak lakau? Dia apa sah bah hakim? Ilung pernah lung kalon. Tidak ibu-ibu geja bak pengadilan, gedua bak pantai pengadilan kagubah berkah dukno tubai. Duda lung tayang ibu puacara kena. Geja oleh ibunya lung nak pasah lakau lu. Pakan nak pasah lakau. Geja oleh ibunya gara-gara puikeun nyan lung tayang bak ibu yang pakan pasah lakau. Puah hana gebibu ni. Gejawab oleh ibunya. Nah. Puah hana gepuang angkut. Gejawab oleh ibunya. Nah geblau. Puah hana gebi baje. Gejawab oleh ibunya. Dia urau ku COD. Bak urinang lewenya kan COD. Dia urau COD. Dudah lontayang. Ibu, pakan je ibu ya apa sah lakau. Miona gebibu. Nagu puang kut. Lung tayang duda ba ibunya. Listrik naude mentang. Naude mentang ibu listrik. Oh, mio listrik engku golom dak pudip kau dep. Duda lung tayang mempekan sini ya nak pasah lakon. Dijawab oleh ibunya gara-gara hana geblo skincare. Skincare-nya ni mio yang saboh paketnya paling kurang ler tuh ribe mio kaim tajak-jak kanduri 3 minggu pai. Nyan truk bak pui kun bak ne aki tabuh skincare-nya. Mio yang merek-merek hayu tungku ka bagian 500 700 sampai 1 juta. Gara-gara lako ge hanai blo skincare, ge pasah lako ge bak pengadilan. Padahal bu nagebi nafkah getanggung engkut nagepuau listrik mantang udip tapi gepasah lako gara-gara hana beliau skincare nya mio bit gepasah geteken hansa
Entah pasah. Kon makna katanya urinang je pasah-pasah lakau berangkau. Mulakau yang anak sembahyang mentang hanja anak telayani nunggu. Wajib melayani lakau yang anak sembahyang. Kemasalah katanya anak sembahyang ne purna ne ajak ne rayu ge kiban cara begetem sembahyang. Jamun watem cewek-cewek ase go terayu tayu ablo lincah. Pekan watek kali atam kawin ka sajan te hase tam rayu untuk dak pekat sembahyang. Anjir apa salah kau berangkau? Coba periksa dulu bagaimana syarat pasah lakau. Baik berangkau tak pasah lakau. Miobit hana sesuai dengan ilmu syariat. Lihat tak pasah, lihat teken tiba-tiba tak mu kawin ngau agam yang lain. Yang ni kita tengok kazina terhadap budak agam lain. Ngan lakau awal manteng na ikatan nikah, tak anggap kaputuh ikatan nikah gara-gara tak pasah. Padahal pasah kita tengok nyan hana sesuai dengan aturan agama. Tak budah tak mengkawin dengan uragam yang lain. Nyan mengkawin kita tengok nyan hana sah dan perhubungan kita tengok nyan anggap zina. Ya berangkau. Nan dengar mi. Untuk datu puak putra syarat-syarat perlu hadiri majlis taklim. Untuk datu pakiban syarat-syaratnya itulah ramaikan majlis taklim. Bila hari ini anda para ibu-ibu ada jumlahnya sekitar 300 orang di dalam kampung. Nyana majlis taklim bulanan, na majlis taklim mingguan, na majlis taklim harian. Buman leher tu, ni ikuti majlis taklimnya. Ini apa kita na majlis taklim ni? Nah, na kurai tukang nubut. Nah, na ramai orang yang buat. Nah, na dupna orang yang buat. Nah, tak jawab na tiraga kem, kita ndakon. Na dupna orang yang buat. Hana, au cho. Kita yang urinang perlu lengku pembekalan ilmu, perlu tacau ilmu yang bak kurai-kurai untuk jeta sulang kepada anak-anak generasi kita yang di masa yang akan datang. Perlu. Dan cukup jai pembahasan-pembahasan yang bersifat syariat, pembahasan-pembahasan yang bersifat keagamaan, pembahasan yang bersifat farduin, yang terkadang hana abeh tuntas untuk kita yang tepua. Termasuk luntuan ramai, luntuan kalian urinang yang pakai sulukum puntung, i dalam ke pakai baju apa nu? I luar ke pakai sulukum puntung ono. I dalam ke pakai baju kensi. Atau gesilak baju truk kena bak pui kunyan bak sapai, truk kena bak siku. Nah yang lah dom hana mau pakai sapu api. Tirang sembahyang pok-pok lah, pok-pok mangai dan mangen. Lupi ya. Getanya urinang gara-gara hana ilmu agama tak pakai sulukum puntung, i dalam hana tak pakai baju panjang. Sembahyang yang getanya lakukan itu batal. Pakan batul karena deh aurat. Horat deh aurat, rot kuprak sulukum. Putra yang deh aurat bak getanya, itulah bagian tubuh getanya. Horat deh aurat, rot kuprak sulukum. Oi begah le urang me kuprak sulukum nyan kan rek miup nungku. Kan kuprak sulukum nyan kan rek miup, ge anggap nampak aurat lewat samping, lek genering. Maka mi dan ayah, abang-abang sekalian, terkhusus kepada kaum mak. Ketika getanya urinang tak sembahyang tak pakai sulukum puntung, di dalam tak pakai baju pana, alangkah baiknya yang di dalam tak pakai baju panjang. Nah dengar mi. Pakai baju panjang di dalam. Karena aurat kita yang urinang tunggu mansabah tubuh, kita yang uragam bom-bom di, kadang-kala na perumah tu. Atau gutanya yang bujang kadang-kala singa tam kawin dengan tidak urinang. Atau gutanya yang kalian kawin kadang-kala singa nak anak darah tu. Wajib ajarkan mereka terhadap pendidikan agama. Salah satunya adalah ilmu yang berkaitan dengan farduin. Termasuk ilmu farduin adalah menutup aurat ketika melakukan salat 5 waktu. Bila pembekalan ilmiahnya tidak mumpuni, tidak lengkap, tidak mapan, pasti bisa dipastikan bahwa ibadat yang kita kerjakan tidak sah.
Yang pakai sulukum puntung rak luar, bajai panu di dalam. Nah, laduk mana aku pakai bajai. Alasan pakai tak duduk di rumah tunggu dah sembahyang. Suuam. Yang aneh ji mio ke sembahyang ke pegahnya tu watai gejak akan duriga pakaian menggrup truk pui kunyan truk mengikatnya takut-takut ke mengikat hana ke pegah tu geduk yo tanda ke pajuh ruaga tamah tu lu pajuh tamah na urang pegah banangon cakap pegah ba lempah bahan gerempak mumpak ke gop le menjem-jem geduk yo tanda tu hana ke pegah tu tapi bak sembahyang 5 minit sagai gelakukan sembahyang menutup segala aurat geanggapnya pui kunyan je kesukuan badan wajib tu mah nah dengar mi mangta yang leurina mangki pancaran ku dah pakai sulukum puntung di dalam hana dah pakai bajai atau dah pakai bajai pana dua aurat wajib qada sembayangnya mangki pancaran sulukumnya puat tabah tatut baik nu bau baik nu tut nu tampai mentang dengan bajai yang panjang lagi model bajai ni jak-jak kanduri bertutup sampai tok bak lengan jarau bak awak jarau yang bu menau nyo takwa ro nu bertutup karena bagian takwa adalah aurat baru disediakan apui kun yang sulukum puntung di luar yang baru sah kagak anggap apui kun yang tutup aurat. Atau ni cok kuprak sulukumnya memang bajai panu di dalam ni pasal lam jakrong. Lagi uragam jak kan tu cok bajai kan pasal lam lu. Cok kuprak sulukumnya pasal lai jakrong. Cok jakrong cungun. Pulonggar bacuk sekira-kira jet cabut jarau. Atau ni belau sulukum puntung ke apa? Sulukum pocong. Yo kenai pula sulukum pocong ku hai dang-dang sama pramurna je ku pocong latihan-latihan je ku pocong dah bela apa sulukum pocong kan kiban sulukum pocongan ku ya sulukum pocong yang bersih ke jubah kita uragam yang tertutup sampai truk gede bak tapak kemudian bak bagian kepala dipehah bacut bak bagian jaronyo tehah bacut nah anak cuat loh ini bak jaro tengok yang aman bisa dipastikan tidak akan terbuka auratnya. Tapi menyamantang tak pakai sulukum puntung di dalam hana tak pakai bajai atau tak pakai bajai puntung yang deh lengan sampai. Yang dipastikan bahwa salatnya tidak sah. Nak dengar mi. Gede uragam lagi yang sih. Ada majelis taklim hadiri ramaikan, tanyakan hukum-hukum agama kepada para ulama. Lun tuan pernah lun kalau tiro bapak geden bak motor gementak teh dari motornya ke deh bak kulah gementak teh dari deh bak kulah kena dalam menasah kena di dalam masjid tetok kenan bak pui kunyan bak alia masjid bak sah masjid geliang kursi atai geliang kursi gedua di atas kursi atai gedua di atas kursi gesembahyang di atas kursi. Lung perhatikan duduk lu salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lun tayang bapak yang bapak pun sembahyang pun jawab oleh bapak yang sembahyang luhung lung pegah bapak yang sembahyang luhung bapak hana sah jawab pun sembahyang luhung lung jawab bapak yang hansah sembahyang luhung bapak tira guduk menggerak kemudian watai kag budah menan long atret 2 buah langkah serah lu atret 2 buah langkah tujuan long putra mio tegedi ke putupat pa ke handre atau takwa ke deo lu atret 2 buah langkah lu atret 2 buah langkah igm sambilang ke budah ke deo pakan hamsah karena bak pikir kita orang yang tukang pingatnya adalah anak muda gaknya katuha medeh hana wajar sira anak muda pegah hansah sembayang urung duha dah lu pegah hansah apa yang tira geduk mublak ke budah watai ke budak lagi yang lu ngatret 2 buah langkah duduk kita yang le bapak yang pakan hansah lung jawab karena bapak sembahyang luhur sembahyang luhur adalah sembahyang wajib sembahyang wajib dong selama mampu tadang menyota sembahyang wajib dan sembahyang luhur mampu tadang tapi tak lakukan sembahyang dalam keadaan 2
hantah sembahyang, maka lung begah sembahyang bapak hana sah. Duda ke jawab oleh bapak yan. Ilong hae long dang nungku maka ji payah long du ada long sembahyang. Duda long tuyo nyan gondang. Ya benar tidak kedua. Pada long begah hana sah, megelak ke bedah. Duda ke begah hae gedang bak sembahyang. Duda long tuyo nyan gondang. Duda ke jawab oleh bapak yan. Makna ji han long dang trip nungku. Muyo han tadang trip wajib tadang siat. UBB mampu wajib tadang, tadang siminen, wajib dang siminen. Tadang 2 detik, wajib dang 2 detik pada takbiratul ihram. Kapan-kapan han le tadang, disitulah agama membolehkan untuk duduk. Jadi han aduk laju. Mai begah-begah le urang na ko jamun bak buku kulai begah. Islam itu mudah, Islam itu indah. Meo hae dan bayang tiradang kaku jud 2. Meo tidak dua kakak jut meo hanjir tidak kakak mungkin nire meo hanjir nire kakak lintung meo hanjir lintung kakak ceruap ceruap juinan. Islam itu mudah. Meo han isapui kun isyarat ngan mata kakak isyarat ngan ate meo isyarat ngan ate berarti ka mate nya na pe ahli sembayang tinggal tak angkut ku tak pasolam kurunda tak sembayang. Islam itu mudah, iya benar, memang Islam itu mudah. Tetapi bagi orang yang paham agama, bukan memudah-mudahkan agama karena kejahilan. Islam itu mudah, Islam itu indah. Beramal agama Islam itu tidak ribet bagi orang yang punya ilmu. Tetapi tidak lantas menganggap mudah agama Islam karena kejahilan, gara-gara bangai itu. Tanggap mandu mudah, bukan. Selama getanyo para ibu-ibu dan bapak-bapak mampu tak sembahyang siradeng walau 1 detik tadeng wajib dang pada takbiratul ihram. Tidak boleh langsung duduk. Fakta lapangan yang terjadi uronyo, kebanyakan orang yang rajin melakukan sholat, bahkan melakukan sholat jamaah karena tidak didasari oleh ilmu agama, hana getem hadiri majelis para ulama, mengabaikan pengajian-pengajian para ulama, tidak mau bertanya kepada para guru. Akibatnya putra, badat yang mereka kerjakan semuanya tidak tuntas, tidak beres, batal. Gara-gara nampum. Yang wajib dong. Selama mampu. Nyelam kita apa enggak? Meyo getanyo tadeng. Dengnya 2 macam. Deng kedraw gekun deng mandiri atau tadang tapi pedang legop nyan gekun deng si ilong long dang kedraw lagi nyo gekun deng mandiri nyo wajib sembahyang tiradeng hanjit tiradu nyo sembahyang wajib nyo sembahyang sunat jid 2 mampu deng mampu 2 nyo sembahyang sunat jid 2. Tapi mio sembahyang wajib hanjit 2 bu. Ilong dang kedraw nya wajib dong. Mio sembahyang tidak 2 hantah. Atau ilong han ilong dang kedraw tapi mio na urang yang pakat mat dong. Na urang tak pakat metem mat long dang sembahyang gejauh lagi long tem. Nya mio na urang mat hanjit 2 sembahyang. Mesti dong. Bahkan karena geanggap mampu dong gara-gara na urang mat. Maka ulama-ulama yang kasih ulama yang katuha-tuha, kadang-kadang termasuk ya yang lung kalon, almarhumlah, almarhum Abu Mustafa di Palu Gading, murid Tuha Butu di Belang Beladi. Nyan Abu Mustafa di Palu Gading, usia ke 70 put watanya. Meyo ke semua buat payah gelang tika, ke semua buat tiraih. Anak murid dikeliling buat saja nabu. Kiban cara semua buat lebu, tiraga ke semua buat. Yang kehidup Tuha ke hai ke bedale. Tapi wate jatah sembahyang wajib hana ge 2 hana ge pakiban sit gedang cot. Kiban cara gedang cot sementara ge nyan ka Tuha han le gedang trip-trip. Ada muridnya dan ada anaknya yang tukang man. Nah ni murid ge yang tukang man. Karena na urang man ge anggap mantang dong.
Karena matang dong. Hana ke sembayang tiradu. Nu kiban ulama-ulama awal. Wate ke sembayang tiradu. Wate ke sembayang hae gedeng. Ada orang yang memegang. Kita urang man ile. Nanti ngami. Don ka Tuhan nak sembayang luhu. Han nu dong. Mio nu dong rubah nu. Nekun ba nu hayak kamat mak tiat. Mak sembayang luhu. Miona anu tu yang temat wate ruku ipu ruku wate i'tidal ipu bedah wate sujud diputikui wate bedah dari sujud wate rakaat kedua rakaat selanjutnya nah urang yang tukang matnya hanjit sembayang tiradu mesti na urang mat kecuali hana urang mat tadang kerau hae lemah tak setat urang mat hana ya nyan jiat liang kursi jiat dua di atas kursi oi long dongku memang hae long dong makna hae long dong trip tapi mio long dong siat nyan wajib dong siat ba takbiratul ihram hanjit dua langsung nak nampum kira-kira pik kebanyakan menan pula masjid-masjid kota leweknya yang kena kursi dua kursi lipat. Ipu dua bak sago-sago bintih masjid, ipu dua bak tamih-tamih masjid. Ke urang-urang yang tidak mampu berdiri. Nyo na urang tu sembayang gede tak teh kena wate riun masjid. Tiba-tiba geduk nan gedang nan bak saf musalla, bak saf tikam musalla, bak saf masjid, tiba-tiba ka geliang kursi, sembayang atas kursi. Dah hai aja. Gebegah lima. Tapi ye aja Honda tumpang. Beti kayaknya mampu. Leuna wiu nun hana urang man. Nyau mio de kedi nedang trip rubah nu. Ha, mio nedang siat nedang ya. Mio nedang etikan Fatihah, habis tikan Fatihah nyan. Bek langsung dua bat takbiratul ihram. Itu tidak boleh. Nak nampum ni. Ya, yang perleng, yang ilmiah, yang bak beut. Pendidikannya bak beut. Nanti anak muda kita yo. Anak muda kampung yang menjadi penerus kampung di masa yang akan datang. Yang memegang tanggung jawab kampung di masa yang akan datang, yang akan membangkitkan suasana syariat di dalam kampung kita yo. Anak muda jangan lalai dengan kesibukan duniawi. Lado mana muda kau mulai peluk, kau mu puak peluk, golom kawin nunggu. Syariat hanai pakau agama untuk pribadi draga hana ke pakau bak beut hana geja. Lalu dengan kesibukan duniawi, lalu dengan game online, lalu dengan judi online, lalu dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Selesai peringatan Maulid, bapak-bapak dan abang-abang sekalian, getanyo para pemuda bangkitkan semangat jihad. Coba lihat bagaimana para pemuda di Palestina hari ini. Mereka turun ke lapangan, mereka turun di arena peperangan untuk berjuang mempertahankan agama mereka, mempertahankan negeri mereka. Mereka korbankan harta, jiwa dan raga mereka untuk mempunyai menjaga marwah bangsa dan agama mereka. Tetapi alangkah sedih dan menyedihkan bila hari ini kita melihat para pemuda di Aceh, para pemuda di wilayah Getayo khususnya, yang mereka lebih memilih kesibukan duniawi ketimbang melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan bangsa mereka. Mio tapakat bak beut hang getim. Tapakat bak jamaah semayang hang getim. Tapakat bak kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai positif, mereka enggan. Coba lihat bagaimana sejarah yang telah dituliskan di dalam buku-buku dan kitab sejarah. Seorang Sultan Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun. Usia 20 tahun Sultan Muhammad Al-Fatih, anak Sultan Murad II, pada masa itu sudah memimpin 25.000 pasukan perang. 25.000 di bawah kendali Sultan Muhammad Al-Fatih. Hogeba 25.000 tentaranya. Geajak untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang uronyo takun lagi teo Istanbul Turki. Pada zaman dahulu disebut dengan daerah Konstantin. Siapa yang menaklukkan dan memerdekakan, membawa syariat Islam ke sana? Itulah seorang sultan, anak dari Sultan
usianya masih muda 21 tahun, memimpin 25.000 pasukan perang, di bawah kepemimpinannya mampu mengambil alih kerajaan Bizantium. Padahal luar biasa tentara Bizantiumnya, tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan kota Bizantium dengan berbagai macam strategi perang. 21 wahai abang-abang para pemuda, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah memberikan kontribusi terhadap agama. Coba hari ini kita para pemuda menilai diri sendiri, kontribusi apa yang sudah aku berikan kepada agama, bantuan apa yang sudah aku berikan terhadap agama, apa yang sudah aku perjuangkan demi tegaknya martabat agama di masa yang akan datang. Coba nilai sendiri abang-abang sekalian. Ata yang pubuat legok dah pubuat lagi tengok. Bila urangnya nak para pemuda di wilayah getengok tungku meler tu atau limang tu. Bukti nampak kekuatan para pemuda di dalam wilayah getengok. Bila seandainya mereka para pemuda mau kompak untuk mendirikan salat berjamaah di dalam masjid, di dalam menasah, di dalam surau-surau tempat ibadat dengan kelompoknya masing-masing secara lengkap. Nyen menyo di kampung katanya na lerto dra para pemuda mampu mendirikan jamaah tino di dalam masjid. Ada hanaruh urang tuha hana buku. Nyen pertanda bahwa kakuat agama di dalam kampung katanya. Betika hebat. Hai dongku kamu kena buka-buka acara dakwah. Hai acara dakwah yang berangkat sawai buat. Berangkat sawai buat urang tuha buat. Dah na mandum pi urang berkumpul inan pak tempatnya. Untuk mengkaderkan para pemuda di wilayah gitu ya. Untuk menjadi generasi-generasi yang menegakkan Islam, para pemuda yang akan membangkitkan syariat kembali. Tidak ada cara lain kecuali mereka dibekali dengan pendidikan agama. Kami yang di kampung Luntuan, nah adalah ini mudang. Ini orang kampung dia nah. Nah, alhamdulillah. Bahkan fitun 3 untuk na Muharram, pegot PHBI na Muharram, musabakah perlombaan antar kampung. Ternyata waktu takalan tungku peserta haji adalah para pemuda. Hai mu anak-anak muda yang kau sial heplo waktu yang peserta musabakah. Dia tempat kamu. Ini nak buka apa sih? Nah. Tapi ke anak mi tungku, tapi ke SD, SMP ya ikut peserta rupanya anak muda amit saya kau bebe tepai. Jangkuk kamu roh kamu gantung dalam puai kunya ngambulai pusat. Betul-betul anak muda. Ie ya tu pentah idang bat tempuai kun meja regu, idang bat tempat-tempat yang sentral, nah yang berdakwah. Nah yang cerdas cermat, nah yang menghafal surat-surat, mereka tidak malu. Mereka ingin menampakkan di hadapan masyarakat bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang ingin perubahan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang akan memperbaiki nasib kampung ke depan. Maka masa depan yang lebih baik bila seandainya hari ini para pemuda yang mampu merubah perbaikan-perbaikan tersebut di masa yang akan datang. Maka Luntuan berharap mi dan ayah abang-abang sekalian. Nyo na dro ni yang cem-cem ya ubud nyo bet ni pubiu ji keluar pui kun yang tinggai dalam lingkungan yang jelek. Bet ni biarkan anak getanyo yang masa-masa remaja SD SMP nyo mereka terjerat dalam narkoba, terjebak dalam judi online. Cara ni singkirkan awaknya daripada lingkungan yang hanagat putra. Luntuan kampanyekan, ayo titipkan anak-anak gitu ke dalam lembaga pendidikan agama. Urangnya le pendidikan agama, le balai pengajian, le daerah-daerah ubid, dan le daerah-daerah raya yang menampung santri-santri baru, menampung generasi-generasi mendatang. Luntuan ingin mengajami dan ayah abang-abang sekalian. Muyo getanyo kana anak selamatkan anak getanyo, kibam cara tak selamatkan. Bimbing mereka pada pendidikan agama, tempatkan mereka ke lembaga pendidikan agama. Dalam halnya adalah daya. Oh, hana ijak bak daya tungku, tapi ijak bak kula, ijak baik kula. Muyo dalam sikulanya na kurikulum daya. Silahkan, tidak masalah.
Mithia baik kulanya naga pernah ilmu farduin, akidah tipe 20 naga pernah. Silahkan masukkan mereka ke lembaga pendidikan umum. Karena ada kurikulum dayah di sana. Nggara-gara jai kula je mana junum. Hanam dalef tamang ju baik kulanya hana upu. Gara-gara naik jai kula na kurikulum yang membahas khusus tentang rukun, syarat sembahyang, rukun musuci. Tidak masalah, titipkan mereka ke sana. Tetapi bila seandainya di dalam pendidikan umum tersebut, wahai bapak, wahai ibu, tidak ada kurikulum pesantren, tidak ada kurikulum daya, tidak ada kurikulum yang menekankan tentang pendidikan agama, lebih baik hari ini titipkan putra putri anda ke lembaga pendidikan daya. Gede lam daya. Nyen tabau daya, anak miat cerong. Be anak miat lega tipak bola hang kenang. Lega kai tipak bola bak-bak se hang kenang nunggu. Dah budak hetnyo nyo kejikan pemain bola memang iji getakdirkan je ketungku je kong ulama. Atekah hana timang tipak bola ka je kong ulama. Kali teh bak kedokteran, teh bak kebenaran, teh kedai bak kepolisian, teh bak agbid, bak abdi negara segala macam, bak puai kunyan bak karyawan perusahaan tertentu hana lewat, ada hana lewat gede. Pilihan terakhirnya putameng lam daya. Baik, memang target pun ju iji carong iji lam daya. Anak longyo lemboi sa ranking sa baik kula taman SD putameng dalam pendidikan agama lam daya. Baik yang ranking kenice baru putameng lam daya. Baik yang aweng baru putameng lam daya. Baik yang popoh ada wai rumah baru tak putameng lam daya. Ate truk gede lam daya kai popoh negap. Urangnya tak temai tak pui kun tak dengar bak berita, tak nonton bak berita, tak baca bak berita. Ada berita-berita miring yang memberitakan tentang lembaga daya. Ada berita-berita fitnah yang disebarluaskan untuk memojokkan pondok pesantren dan pendidikan agama. Ipuya masyarakat, kupu ipuya masyarakat, supaya masyarakatnya baik putamang anu di dalam daya. Difitnah macam-macam, disebarluaskan berita-berita hoax. Putra berita Hanji ada ku tak aju anu lam dah. Tetok ku deh. Ya, ipoh-poh lengon ni. Maka lum pegah bawai buno. Anu miat yang preman ni deh gampung bek ni ajuk laju lam daya. Anu miat kali mumang narkoba, kali mumang ganja, kali piam tabai gampung. Bek langsung tacok anu miat nyan tak putamang lam daya. Baik. Anu miat yang kacandu ngan judi online. Be langsung tak tamang lam daya. Tak pertamang ile bak daya ide, bak ZA kedi daya ji. Mendace. Daya rehab ile. Mio anu miat kakaye mi piam ganja, piam sabu ha. Karula hulai piam mabuk. Yang be ile langsung kedi daya. Hai tupat le kure. Pegah dia anak daya hanjir kubur. Mah nam daleh je sebab dayahnya ibarat bengke. Nalunduan manteng aktif daya. Hotel takalon yang santri-santri lam daya. Tunggu macam model. Nah tak pegah 3 bagah tengok semati. Nah tak pegah 3 2 semati becu. Nah tak pegah berkali-kali tak sampaikan, berkali-kali tapi ingat tetapi hana ubah. Maka lung ibaratkan dayahnya persis seperti bengkel. Dayahnya persis seperti rumah sakit. Ada kalanya Honda getanya yang karela tetap utamang dalam bengkel ada 2 kemungkinan. Boleh jadi dia kembali berjalan seperti biasa, diperbaiki. Boleh jadi ketika dibongkar segala macamnya, dia tidak mampu lagi untuk diperbaiki. Ibu jaro le mekanik. Hanli kamu. Ti Hondanya sabo. Yang lain bereh mendung ji sabo. Anjuk boleh. Anjir le tengko, anjir le tepudip. Ibarat lagi orang sakit, babat mau sakit, ada 2 kemungkinan. Boleh jadi dia akan pulang dalam keadaan sehat dan hidup. Dan boleh jadi kemungkinan yang kedua, dia akan pulang dalam keadaan wafat dan mati. Yang hirian tu tunggu, meona kesalahan yang terjadi di daya, kebesalah daya, kebesalah pimpinan. Tapi waktu terjadi kesalahan di rumah sakit, orang hanya salah dokter.
Bagunlah dokternya kalau kamu pubat, kalau kamu pubere, kalau kamu upayakan kibancara ayah drone bubutoi sehat. Tetapi apa kata? Apa boleh dibuat? Kehendak Allah berkata lain. Ayah drone yang meninggal payah puo manyet ke di kampung. Hana jiet puo dalam keadaan udip dan sehat. Pada dia mau sakit dah terima engkau urang mati puo oleh ambulan. Bahkan wate bak dayah hanta terima ketika ada anak-anak yang nakal di dalam dayah. Maka lagi balung pegah buno, hai mi, hai bapa, memang target kita yang tani pertama anu tu di dalam daya. Ya, coba periksa ini. Nak putuh kawan? Nak putuh kawan? Oh, nak putuh tunggu, sambung. Pak tak sambung, putar pertama ikut dalam daya baik ile, karena teruk dalam daya ham menumpuk sambung kawat ji. Kata apa ya wame, kata apa yang tamina, kata apa kitab-kitab, kata apa macam-macam. Hantar empok sambung kawat ji. Yang kata-kata ada apa-apanya minta mah putuh telein tu. Mangi banjara? Ya pertama ngile bak pusat rehabilitasi. Bak pusat rehab ikde hile. Le bere hide bak pusat rehab. Ya baru untuk kusuk baje kuku suun kuku pia yang tak inta ikde udah ya. Hana hek gure. Baik dia meno asai kabata tat tak aju bak gure. Ya mi. Ya. Puduk di rumah popoh ada we, dah puduk apa kedai, icok pe. Ate tak kira suput tapi hampir peng gitu. Duda tak kun bak mai, hai mai, thang tia bangnya cocok dia intat kedai udaya. Intat kedai udaya yang hanji kebuat leji, bah na buat ide udaya. Nyo sino yang kampung hana kemah. Teruk kedai udaya, kai cok bugap. Kai cua silap gap. Ai cok penggap, ai sungkit mari gap. Terus ketika ai gap icok anggu. Nyo kolor si mi hana dan puak kuat tupo yang kai cok iji. Itu leh nanji lah. Ili nan gede itu leh nanji. Maka be salah daya. Be tak salah lembaga pendidik. Mi dan ayah abang-abang sekalian. Luntuan berharap katanya. Lewat momen peringatan Maulid, mi dan ayah, para hadirin abang-abang sekalian, lung ingin mengajak. Ayo sama-sama kita lakukan perubahan. Ayo sama-sama kita lakukan perbaikan. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang menghujat, selesai peringatan Maulid, berhenti menghujat. Menyabarakan getanya orang cemarut, orang temenak, orang kun kegap. Selesai peringatan Maulid, berhenti untuk cemarut, berhenti untuk temenak, berhenti untuk menggosip orang lain. Segala peringatan Maulid getanya adalah orang yang carut para alim ulama, orang pencaci ulama. Selesai peringatan Maulid, robah dan perbaiki, jangan lagi mencaci para ulama. Segala peringatan Maulid getanya perumah gaduh talawan lakau. Gaduh tak hujat lakau, gaduh tak berantah terhadap lakau. Selesai peringatan Maulid, mi dan ayah abang-abang sekalian, berhenti minta maaf kepada suami di atas dosa yang pernah kita kerjakan. Mia getanya bapak-bapak, para abang-abang yang sudah beristri, mia berakan tazalimi istri getanya. Hana tabri nafkah terhadap istri. Tak dedet perumah getanya. Bahkan uronyo ada kasus KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Selesai peringatan Maulid, ubah dan perbaiki sifat tersebut. Bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada istri Anda, minta maaf. Wujudkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang setelah peringatan Maulid. Bila uronyo generasi kita yang mabuk dengan judi online, mabuk dengan narkoba, mabuk dengan sabu, mabuk dengan ganja. Berhenti hari ini wahai para abang-abang, para remaja, wahai para pemuda. Kita perbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena dari perayaan Maulid tersebut kita tahu bagaimana sikap, akhlak, sopan santun dan kesempurnaan budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Menyabarakan anak kita tidak mau mengaji. Pendidikan anak hana tak peduli. Hari ini mak dan ayah sekalian, ayo peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap pengajaran, peduli terhadap akhlak yang dimiliki oleh generasi-generasi ke depan. Wujudkan dan lahirkan generasi-generasi yang baik
di masa yang akan datang demi agama yang bermartabat, bangsa yang hebat, agama dan negara yang hebat. Kekuatan getanya orang Islam orangnya adalah di sini. Kekuatan ini keimanan, ketakwaan, ilmu dan amal. Orangnya pakan orang Yahudinya hai po orang Islam di Palestina. Hai po. Wate perang salib. Jamu nih wate masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang di dalam sejarah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi segalam gepakat tentera-tentera ya trenu lapangan ya berperang dengan tentera salib untuk membebaskan Masjidil Aqsa bekle dalam cengkraman tentera salib. Yang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gepubuat kitab Ihya ile ke tentera ke. Anak pakai mau perang ju. Kayak Gulam Bude pakai baju anti peluru ya dia mau perang kau. Ditanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ikhlas, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai amal di dalam hati para tentara. Sehingga mereka pada saat itu pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengambil alih kembali kekuasaan Masjidil Aqsa di Palestina. Gara-gara anak puput. Pimio tentera yang tukang apui kemu perang di lapangannya hanata bekali dengan ilmu agama, boleh jadi mereka berkhianat. Dia kecoa, dia berkhianat, dia ipoh sabe-sabe tentera drawai, bahkan tidak segan-segan untuk memenggal kepala pimpinannya. Tetapi apa di dalam sejarah membuktikan bahwa dengan perbekalan ilmu agama, iman dan ketakwaan, ilmu dan amal yang dibentengi oleh para ulama kepada tentera-tentera pada zaman dahulu, mereka mampu mengambil alih kekuasaan. Urangnya udah kalan di Palestina ya, ni miak cucu nunggu hai rempok ya buat le. Reruntuhan madrasah, daya, tempat jak buat tempat sikula awaknya. Surau bahkan masjid dibom oleh Zionis Israel. Mereka menginginkan negara damai, mereka menginginkan agar anak-anak mereka sekolah dan kembali belajar di dalam daerah-daerah. Mereka menginginkan agar istri-istri dan perempuan-perempuan mereka mendapatkan pendidikan yang layak lewat tempat-tempat yang damai. Hawa orangnya berkeadaan kide, bulaga keteo, di keteo sino aman keadaan, bereh tempat tanah, rame daya, rame gure, rame para ulama yang membangun lembaga pendidikan. Tetapi hari ini mi dan ayah abang-abang sekalian, kenyataannya umat Islam menyanyiakan kesempatan tersebut. Pajan baru telah ke wate kaijak urang penjajah untuk menghancurkan. Kaijak penjajah kena ipok daya baru telah tu ku hang kurumpo ajo ane ku kenan badayahnya. Wate jak penjajah ya poh ulama katanya baru telah tu ku hang kurumpo ya buat bak gurenya. Wate kabeh hancur tempat baru telah tu ku hang kurumpo jak sembahyang jamaah bak masjid yan, bak masjid gampung di ginireng rumah lu. Inilah penyesalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka oleh karena demikian mi dan ayah lung sangat berharap supaya getanya warga di Langsa, khususnya di kampung getanya, Sungai Luangnya, betul-betul memikirkan terhadap masa depan bangsa. Kagetanya mengklep, generasi getanya mengklep. Kagetanya orang cik jahe, hanapat taubah le, generasi getanya betul-betul orang yang paham. Kagetanya yang orangnya hanapat le terperbaiki, kiban cara generasi getanya ke lebih baik. Kiban cara lebih baik, tanamkan prinsip-prinsip beragama. Tanamkan ilmu, tanamkan prinsip beramal. Setuju? Ayo jawab yang kompak semua. Setuju? Maka itu saya mau tanya, ayo jawab yang kompak semua. Siap dirikan jamaah? Ayo siap dirikan jamaah. Siap dirikan jamaah di dalam kampung. Siap ramaikan majelis taklim di dalam kampung. Siap santuni para anak yatim di dalam kampung. Siap hormati para ulama. Siap hindari caci maki. Takbir. 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 Siap titipkan anak ke lembaga pendidikan agama? Siap mendidik anak dengan pendidikan agama? Nah, mioka siap. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan
barangkali nyan kesiapan yang kata ikrar buno bubutui-butui terrealisasi selesai peringatan Maulid malamnya. Empat ni? Nampum? Nampak ke kesimpulan? Kesimpulan malamnya pana. Luntuan hadir dari Samalanga kuno Ulangsa ingin menyampaikan sedikit saja kesimpulan daripada tausiah Maulid pada malam yang berbahagianya. Wujudkan perbaikan, wujudkan akhlakul karimah di dalam kampung kita. Selesai peringatan Maulid, jangan seperti sebelum merayakan Maulid. Mio berakan anak sembayang, nyo kajian sembayang. Mio berakan tapoh-poh rumahnya bekli tapoh. Mio berakan talawan lakonyo bekli talawan. Mio berakan pemuda kita rela kajian mulai perbaiki. Mio berakan masjid kita kosong, kajian mulai pupuna. Mio berakan rame urang malim yang menganggur, kajian dapakat untuk mengambil ilmu. Miabarakan le majelis taklim yang kosong, maka mari ramaikan untuk perubahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan menyai debubut meneberi keselamatan terhadap Geteng Bandung dunia dan akhirat, untuk siblah daripada azim neraka dan nebutamang Geteng Bandung dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tam doa bacut segala tawa, kemudian tam selawat lekrek kepada Nabi Muhammad, semoga dengan selawatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat terhadap kita. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ghafir lana zunubana wa zunuba wali walidina wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin fi Palestin wa ahlikil kafarata wal munafikin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa taqabbal du'ana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa zurriyyatana minas salihin. Allahumma ja'alna wa zurriyyatana minas salihin. Allahumma ja'alna wa zurriyyatana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.